agak ngerapat ke sini Pak. Boleh di sebelah sini. Biar nggak ketutupan yang atau ada yang ke sebelah Ada yang di sebelah sini. masalah apa yang dialami sama Bapak, Ibu, Mas atau Mbak terkait dengan kondisi sosial ekonomi boleh di keluarga atau boleh di lingkungan kaitannya dengan perubahan iklim gitu maksudnya terdampak oleh perubahan iklim mungkin yang nelayan tangkapannya jadi sulit kah gitu gara-gara masyarakat pesisir sebagai contohnya uh, contohnya misal tangkapan sulit gitu lah atau mungkin pengen punya usaha tapi akses modalnya sulit gitu atau mungkin anak-anak mungkin yang punya anak-anak mungkin ada kesulitan dalam pendidikan mungkin gitu loh karena saya masyarakat kelas menengah bawah Kan ya, kita bicara ikan kan masanya kan perlu iya kan dilekas di ini ke ya. kecuali kalau pengawetan gitu misal kayak di ada box sulurnya sendiri Jadi kalau menurut saya akhirnya itu pelelangan tuh nggak rekomend baratnya ya. Akhirnya ya di besaran ke sama dampak yang di pelelangan itu ya udah mas anda sampean butuh ke BBM untuk untuk sampean membuat surat rekomendasi itu panjenengan jual di tengkulak nanti bonnya disetorkan ke loan BPI. Tapi non sewu ya. Nah, proses seperti itu kan apalagi nelayan skala kecil seperti saya ya. Nah, mungkin jual kakap, jual kerapu itu sehari seperti yang tak sampai ke tadi kita kan dapatkan sih akhir-akhir itu kan itu ya paling dapat kakap sehari campur-campur lah kakap kerapu ikan ya campuran ya katakan 3 kilo lah ya 3 kilo seharga per kilonya umpama global. Nah itu di harga 50.000 per kilo kita mungkin bisa setor ke TPI Pelelangan tapi permasalahan kita tuh apakah harus setor ke pelelangan untuk kita mengambil surat rekomendasi untuk DJN. Sedangkan kalau saya sendiri saya nelayannya nelayan kecil dan menggunakan bensin paling banyak saya beli bensin 5 liter dan itu mau nggak mau akhirnya kita belinya itu pakai motor nggak pakai surat rekomendasi dan ketika kita butuh miang ya kalau nyebutnya miang kalau aku miang ya akhirnya kita nyebat deh jadi memang nyuwun sewu kalau saya tidak mewakili dari saudara-saudara yang mungkin di sini nelayannya menggunakan bahan bakar solar ya. Dulu saya pernah memakai bahan bakar solar perahu kapasitas besar tapi memang apa ya hasil laut yang semakin menurun tuh akhirnya kita beralih ke alat yang ramah lingkungan karena bisa menaikkan taraf penjualan yang kita produksi dari hasil nelayan. Berapa harapan nelayan sendiri sebetulnya kalau dilakukan proses kayak penjualan misalnya dibeli atau misalkan tangkapannya biasa tangkapan ikan mentah biasa atau mungkin butuh bantuan untuk buat proses jadi barang olahan kita bisa bikin abon kah atau bikin ikan kering atau segala macam dan sebetulnya kalau peran nelayan sendiri untuk yang ingin dibantunya paling dibutuhkan itu seperti apa proses penangkapan atau proses pas penjualan kalau di itu tadi yang kita bahas bagus ya daripada kita ke tangan pertama itu tengkulak ya tengkulak terus dia balik ke distribusi di pasar tuh sehingga harganya memang kalau bisa kita pertemukan langsung dengan konsumen itu bagus harganya juga lebih meningkat. tapi sebenarnya pengennya langsung jual aja ke konsumen tapi lewat aku lah Ya harapannya kita cuma gini harganya itu bisa stabil dan ya nek cara dijual tuh tidak jauh-jauh amat dari harga pasaran. Katakan tadi kan kita jual kerang hijau paling harga 5.000 di situ bisa dijual 15.000 kan berarti kan 3 kali lipat kan sedangkan kita tuh nanam kita modal kita ambil dari proses pengolahan jadi kita bisa dari seperti itu mungkin dingin ke ya kalau pengawetan gitu sampai di itu ada jadi box coolernya sendiri jadi kalau menurut saya akhirnya itu di pelelangan tuh nggak rekomend
akhirnya ya di dapat hasil harus dijual ke tengkulak itu dan harganya itu yang tentukan tengkulak itu. Jadi misalnya harga di luar misalnya 1 kilonya 25.000, di situ cuma 20.000. Jadi mau gak mau kita harus jual ke situ karena kita punya tabungan utang. berarti emang agak susah juga ya, karena kalau jatuhnya ya. Bidang itu, kalau misalnya kita belum bisa membayar, kalau kita jual di yang lain, langsung diminta. Iya. Kayak itu. Misalnya kita punya alas home dulu, kita supaya mendapat hasil yang banyak kita harus bikin istilahnya roll kecil atau short apa dia roll atau apa kan kecil itu kan kita butuh modal ya dimodali sama tengkulak itu juga kan saya utangi kemudian kita beli alat tangkap itu dan hasilnya sudah dijual. Saya juga nganu mas, kayak terpaksa. saya jual ke tengkulak, Oke. terus nanti pembayarannya dihutang sama tengkulak, besok cuma dikasih bon-bonan. Iya. Lah terus kayak mau belanja mau dibeli ke solar lagi, pusing lagi mau cari kemana. Ya itu carinya ya pinjaman lagi. Berarti bahasanya tengkulaknya jadi kayak investor yang para nelayan gitu, ngasih modal tapi harus ada timbal balik ke tengkulaknya gitu loh. Kapannya harus dibawa ke dia. Iya kan. Itu yang menjadi andilo mas antara andilo dan galo wilayah sini misalnya ini ada KUB misalnya ada KUB beranggotakan 20 orang yang 10 orang ini benar-benar nelayan yang 10 orang ini dalam tanda kutip CS ketua KUB-nya jadi ketika mendapat bantuan mendapat bantuan misalnya alat tangkap otomatis yang nelayan ini dipakai untuk alat tangkap tapi yang bukan nelayan dia jual. Ya kemudian kasihan itu nelayan-nelayan yang ABK mas ABK dalam tanda kutip dia tenaga dia ikut juragan yang punya kapal dia itu benar-benar nelayan tapi tidak pernah tersentuh bantuan sama sekali bantuan mesin pun tidak pernah bantuan alat tangkap juga tidak pernah kemarin ada bantuan misalnya kayak alat mesin yang tenaga LPG itu justru yang dapat itu banyak yang tidak nelayan kebetulan dalam tanda kutip CSS-nya itu kebetulan dijual lagi jadi artinya bantuan itu muspro istilahnya dalam bahasa Jawa Salah sasaran. Cuma disasarkan yang Apa yang sudah mereka lakukan juga nanti coba respon mereka terkait masalah itu seperti apa. Oke, coba kita lanjut ke masalah kesehatan. Mungkin ada yang bisa bercerita mungkin masalah kesehatan yang dialami oleh Mas Hamsis itu apa aja gitu. Boleh? Yang tadinya menulis ini segi kesehatan mengalami penurunan yang nulis boleh diceritakan apa masalah kesehatan dialami. Dari masyarakat anak-anak, Ya. hampir keseluruhan dari anak-anak sampai dewasa sampai tua mengalami penurunan itu karena cuaca ekstrim. Seperti itu yang saya alami di keluarga saya sendiri pun seperti itu mengalami penurunan karena cuaca ekstrim yang panas gini. Terus untuk yang kedua itu kan masalah air bersih tetap pasti ada kekurangan dalam air bersih untuk cuaca. Jadi kalau itu masa ispa sama, gak jauh beda, gara-gara debu. ya enggak lah otomatis cara kita itu baru di beton, baru beberapa hari. Oh iya. Sebelumnya itu sampai setiap hari itu debu ini berterbangan. Really? Apalagi kemarin-kemarin kan belum ada hujan ya. Jadi setiap hari itu motor dicuci ya siang udah tabungan debu semua. Gitu. Sampai-sampai tuh tetangga tuh anaknya yang balita tuh mengendap di paru-parunya itu di rongsen ada debu ning ngantong. Jadi mungkin dari perubahan iklim yang kita rasakan panas, dampaknya juga dari jalan raya yang debunya berterbangan. Mungkin nek tak cerita itu kemarin kan akses proyek ya di jalan sebelah ini tuh akses proyek, tapi tidak tahu kenapa untuk proyek itu terjadi tuh kadang disiram, kadang enggak. Ya dan menurut saya ya kurang bertanggung jawab ya terhadap antisipasi dampak lingkungan itu tadi. Cuman itu prosesnya seperti apa, mungkin itu malah jadi suatu evaluasi, suatu aduan saya untuk
andai ada proyek lagi, mohonlah untuk diperhatikan lagi dampak lingkungan. Tapi kalau nanti Bu masak di spa sama beda-beda gara-gara debu. Ya enggak lah, otomatis karena kita Panas. pandangan Panas. kita kalau cuaca panas, Panas. ekstrim kan otomatis tidak ada hujan, Iya. tetap debu lebih Debu. banyak. Hmm. Nah, kalau kita kan lagi benar menghirup tuh mas, Iya. kita kan nggak tahu ada Ah. debu apa enggak, nggak kelihatan, Iya. tetap otomatis kena. Sering batuk, tenggorokan gatel, nah, itu kan Hmm. termasuk salah satunya. Mungkin kalau untuk akses kesehatan ada masalah tuh nggak Bu untuk akses kesehatan sendiri? Nah, Kayak tadi sakit segala macam gitu, maksudnya apakah ada kesulitan mungkin dalam akses kesehatan? sih. Aman, selama ada petugas puskesmas, aman. aman. Iya. Cuman Akses untuk ke puskesmas mudah lah. cuman ngantri ya. Ya, Oh, cuma ngantri. sekarang itu kan di mana-mana. Iya, Ngantri betul. itu di mana-mana. Ya, ikut tapi insya Allah terlayani untuk ngantri. kesehatan. Iya, tercover ibaratnya. Oke. Mas, Iya. ya, apa menambahin soal tadi ya kesehatan. Iya. Jadi biasanya tuh masyarakat khususnya wilayah pesisir itu malah justru kalau suruh periksa ke puskesmas Heeh. itu mereka pada Gini sih. iya katanya ini obatnya nggak mandi kayak gitu. Padahal ini sesuatu. Padahal penyakit ispa atau TB itu ya yang selama ini kita dampingi bahkan di seluruh Indonesia lah. Itu TB itu nomor berapa? Nomor 3 ya? Nomor 3. Terus sedangkan di Semarang, Tanjung Mas itu nomor 1. Itu terus penyakit TB. Tapi mereka kalau disuruh periksa itu malah istilahnya tidak mau kalau di puskesmas. Padahal obat TB itu untuk yang 6 bulan tuh dibuat beli motor mas. Motor baru biayanya. Apalagi nanti yang kayak resisten udah eco itu bisa buat beli mobil. Itu obat TB loh. Ini saya fakta, bicara fakta. Tapi mereka pada kayak nggak mau lah. Minta di rumah sakit obatnya yang terakhir. Tapi sering apalagi di waktu-waktu Covid ya. Iya. Di waktu-waktu Covid memang seperti yang disampaikan Bu Tony ataupun Bu Sari. Nah, memang ada rasa ketakutan antara masyarakat tuh ketika mengeluhkan penyakitnya. Apalagi itu ketika kayak saya mungkin cerita kita tuh takut, keluarga tuh takut mas. Nah nih di rumah sakit tuh mungkin sampai di rumah sakit orang-orang malah divonis apa penyakit apa lain sebagainya seperti itu, sehingga mungkin itu menjadi suatu apa ya dan yang harus di apa istilahnya harus ada edukasi antara masyarakat terhadap dinas kesehatan ya. Supaya tuh tidak ada rasa takut untuk masyarakat mengeluhkan apa yang jadi keluhan yang seperti ini. Berarti benang merahnya bisa punya menjadi riwayat penyakit apa tuh suka takut itu. Mungkin ya emang benang merahnya bagaimana pendekatan penyuluhan yang lebih enak lagi buat masyarakat. Jadi masyarakat pun tidak malu-malu gitu. Oke, paham. Aktiviwati katanya ada inisiasi untuk membentuk koperasi ya. Selama ini tuh gambaran koperasi itu seperti apa di sini? Apakah sudah pernah ada koperasi nelayan atau apa? Itu kan bisa menjadi harapannya itu bisa menjadi alternatif permodalan lah ya. Mungkin bisa pendapatnya dari berbagai mungkin dari bapak-bapak di sini Pak. Mungkin preferensi apa beberapa yang bisa. Saya mungkin dulu. Iya. Banyak operasi kan. Saya sudah ada. Terus akhirnya apa dari bulan ke bulan Perputaran uangnya juga. Hah? Perputaran uangnya mantap. susah terus orang nggak bertanggung jawab. Nah dulu sebelum KNTI ada mas, itu ya jadinya pada waktu TPI zaman dulu itu ada koperasinya. TPI pelerangan ikan dulu itu ada koperasinya. Tapi sekarang nggak tahu kok dari berjalannya waktu mungkin kebutuhan manusianya ya. Jadi ikut pinjam kalau nggak bayar kemungkinan itu. Nah dulu sudah pernah ada pada waktu TPI zaman dulu. Dulu nggak koperasi tapi pan di luar pan SDM-nya yang kurang tanggung jawab biasanya. jadi kita ngasuh selama 6 bulan kalau nggak salah. Padahal dulu sejak sempat pinjam 25 juta ya.
Kalau mungkin saya bisa menambahkan, kalau koperasi ya, saya kan di Tabarjo, RT 6, RW 16. Alhamdulillah dalam tahun ini itu kita mendapatkan tokongan dana dari dana Nusantara. Besarannya itu 100 juta. Alhamdulillah kita buatkan suatu koperasi tapi masih di lingkup kita. Dan kita berdayakan masyarakat khusus di Tabarjo itu untuk satu budidaya kerang hijau, yang kedua itu untuk wisata pemancingan. Dan alhamdulillah sekarang masih berjalan, sudah musim panen. Dan beberapa di antaranya ya kita belikan perahu, kita anggarkan sebagai rumah-rumah lumpuh itu dan masih berjalan. Ada masuk. Ada, cuman kan tergantung pinjaman itu digunakan untuk yang lain, tidak untuk modal, tidak pure untuk modal. Karang taruna juga ada. Ini kita memang kelola untuk bagaimana bisa kita memperoleh nanti dan sebagai kajian untuk ke depan. Kakaknya apa? Untuk legalitas sudah. Ini belajar di situ, belajar untuk membuatkan legalitas dan apa istilah itu itu kepanjangan apa? Anggaran dasar rumah tangga. Iya itu. Terus bahan bakar yang sulit juga kemudian cakupan area yang luasnya nggak bisa luas, sedangkan area yang nggak bisa luas tapi sedangkan di daerah pesisir udah minim ikan sekali sehingga kan tangkapan semakin sedikit kan. Kemudian juga saat sudah dapat tangkapan, saat proses menjual juga harganya juga tidak bersahabat gitu, harganya bersahabat sehingga tidak bisa balik modal gitu sih, pasti bisa balik modal, dari balik modal sehingga jatuhnya itu ya defisit aja gitu, sehingga jadi pertanyaan itu ini untuk kebutuhan setiap hari itu seperti apa gitu kan, itu yang jadi pertanyaan juga kan gitu. Karena juga masalah penjualan juga ada masalah juga karena dijual juga ke tengkulak gitu loh, masalah penjualan ke tengkulak karena ada relasi juga sebagai investor dan ya penerima dana gitu. Terus kemudian juga untuk masalah kesehatan tadi kaitannya sama ISPA aja sih, jadi terutama cuma sebagai ISPA. Terus juga terkait dengan masalah pendekatan penyuluhan gitu, kadang pendekatan penyuluhan itu jauh lebih enak lagi, kadang masyarakat lebih enak ya orang lain nggak perlu tahu lah gitu kalau saya lagi sakit gitu. Mendukung pengembangan wisata bahari kawasan Tambak Lorok ya. Biasanya saya mikirnya seperti ini. Saya memang orang Semarang, bukan orang Semarang. Ketika ada saudara yang ke Semarang, aku pengen delok pantai misalnya. Pantainya nang gitu Semarang itu. Harapannya kan ke depan misal salah satunya Tambak Lorok, gitu. Ketika kemudian bisa menjadi salah satu destinasi wisata, kemudian kita membutuhkan daya dukung dari masyarakat, dan idealnya itu nanti masyarakatnya terlibat dari proses ketika menjadi tempat wisata. Misal contohnya di sini ada nggak produk-produk yang kemudian nanti bisa dijual selain dari tangkapan ikan kan misal mentahnya, produk olahan ini misal dari kerupuk atau apa udah mulai ke sana. Ada. Selama ini itu selalu ikut. Contohnya ngomong Bu, contohnya ngomong. Ini yang biasa buat udang, terus crispy patri itu ada nasi juga. olahan dari ikan. Ada yang buat kerajinan. Kerajinan Kalau juga di ada. Tabarjo itu produk yang udah kerajinan merak rajian jualan dari kaleng sapa dari bisa diolah menjadi merak raja. Keras. Kalau kerupuk Ada. Banyak. Ada udang. ada produksinya. Ya, ada. Udah Ini artinya skalanya udah Belum. Kerupuk darah juga masak. udang. Kita sebenarnya punya keinginan atau punya cita-cita seandainya ini jadi destinasi wisata, kita tuh pengennya punya gerai sendiri, kemudian di situ menjual UMKM hasil karya atau hasil olahan unggulan ibu-ibu. Nah, di situ kita kan kendala gini, laut kita aja masih seperti itu. Sebenarnya kita
dikondisikan untuk nantinya daerah wisata ya. Jadi kita juga mikir ini yang mau kita tampilkan tuh apa, yang bisa kita jual itu apa, sebenarnya ada. Cuman kita tuh nggak punya gerai tempat untuk pemasarannya. Kemudian ibu-ibu juga yang packagingnya masih begitu ala kadarnya. Kayak kebetulan ada akademisi yang ya KKN atau KKU di sini otomatis dia mendampingi kita. Ada yang sudah punya brand, ada yang sudah punya PIRT, ada juga yang sudah punya alat. Cuman kita mau masuk ke pusat oleh-oleh itu sulit. Jadi rencananya seandainya di sini jadi destinasi wisata, kita mau bikin gerai oleh-oleh khusus ya. Itu maksudnya itu Pak. Oke, satu. Yang kedua gini Bu, ingin jauh kan atau di hari biasa satu minggu Senin malah sepi. Senin malah sepi. Soalnya Senin harga naik Pak. Kemarin dari MW15 itu setiap minggu itu ibu-ibu yang punya UMKM kita jual di situ. Cuman kita yang kendalanya itu karena tai ayam istilahnya. Anyaran sama Ya, sama tai ayam. Pertama tuh semangatnya buat dan aku pada muntaber mundur tanpa berita mereneli. Ini kan sebenarnya fokus kita salah satunya ke remaja atau youth ya. Di sini tuh ada yang terlibat di pemuda remaja. Karang Taruna. Saya sendiri masih Karang Taruna. Ini untuk Karang Tarunanya di sini itu mati suri alias jalan di tempat. ini ada loh di depannya ibu siapa? Itu kan ada base campnya tuh di situ. Siapa yang terlibat di situ? Fadila. Ya termasuk saya anggota remaja. Selain jenengan ada lagi kan? Yang lebih Terlibat di situ. Ikatan remaja situ. Yang di Mas. Ini kita ada base campnya tuh. Iya. Ikatan remaja tambah. Dunia sektor remaja. Iya, sebenarnya di RW 15 sudah ada pondok baca Terangbari, di mana di situ remajanya tuh memberi edukasi kepada anak-anak SD, ada latihan tari, kreasi, kerajinan dari limbah. Sebenarnya kita punya taman itu rusak semua karena penggratilan yang tidak supaya gerakannya itu dialihkan ke yang positif, jadi diarahkan di sini. Sorry, satu lagi. Ada komunitas sepeda nggak? dari Jogja sampai sana kan bagus ya. Malah putar malahan ya. Banyak yang jalan-jalan. Nah itu maksud saya itu memang gini Bu, saiki itu memang pola-polanya orang yang sebelah di sana, di kota sana, tapi kan habit-habitnya itu macam-macam sekarang. Ada yang sepeda, ada yang lari. Mungkin inisiatif dari remaja itu bisa nanti buat tambah kloroperan 2025 bisa seperti itu. Boleh juga itu. Jadi Kebetulan komunitas yang itu sama ini pegawai BPWS. Sponsor itu kan harus naik sos yang muda-muda lah. Biar keterlibatan itu kan ibaratnya yang sudah tua nanti kalau pensiun kan ada yang meneruskan. Nah itu loh. Pak Tiro jamin loh, misal ada tambah kloroperan, Pelindo sponsor, BBM sponsor. Terus yang kedua dari kalangan apa itu remaja itu anak saya itu kemarin sama teman-temannya belajar kelompok di rumahku itu sekitar sampai jam 5. Nah terus gini, saya bilang gini, Mama dan lihat sunset sekalian. Tak suruh ada yang beberapa tinggal, ada yang beberapa udah pulang. Kemudian mereka yang tinggal sunset diantarkan ke sana. Nah, ternyata di foto-foto temennya yang lain, ngerti aku mau gak pulang. Ternyata api kok ngomong gitu. Nah itu kan sebuah celah. Iya betul Bu. Positif lah kita ada kok dampak positifnya itu dari itu. Mungkin kurang dari mulut ke mulut supaya kita lebih ramai gitu. Promosinya untuk wilayah. Mungkin loh kemungkinan itu. Sebagian ada yang sudah tahu Pak. Juga banyak yang bilang bagus lah intinya. Kalau sunset gitu kan.
Ya setuju deh, kalau udah setuju ya monggo. Kalau setuju nanti bisa dilanjut, ada yang mau biaya itu buat makan keluarga. Karena kalau kita mau makan ke sana kemarin kan kayak jauh. Tapi biasanya sama kan sudah jauh-jauh dari pemukiman biasanya loh. Ya, makanya aku tadi juga kemarin mau ngomong kayak gitu, takut biarlah yang sesepuh aja nanti. Gitu. Nah itu sulit. Apalagi kan Lah, rumah tuh kan terletak di tanah-tanah itu kan kira-kira lebih bermanfaat mana kalau masyarakat ini itu aja. Enak karaoke aja. Ya, tinggal pusatnya Mbak, untuk pusat kesehatan masyarakat atau pusat kesenangan masyarakat. Yang rumah ndak sing sebelah sananya. oh sudah anu aja kan bajul mah. Nganu tambah yang mati sama sana ketutup rumah Belakangnya rumah. Itu sungai, dulu sungai. lapangan sini lapangan Punya masjid. Wakafnya masjid. Itu dulunya masih sungai kan. Dulu kan gini Mas, ini aku cerita dikit ya. Dulu kan dibakaskan masjid tapi ndak ikutnya Taberjol, ikutnya Gino. Bahkan dulu tuh sini ikutnya Demak, bukan punya Indo. Tapi kenapa? Apa diambil sama Pelindo? Bahkan di warga RW 16 ini ada yang punya sertifikat itu 3 orang itu Demak. Pernah dipunguti itu udah boleh petugas sih. Jangan Bu, ini sertifikat buat tanda bukti kalau tanah sini tuh miliknya Demak, ikuti Demak, bukan milik Pelindo. Tapi setelah ada pembelokan KLI Bajai Kanal Timur ini diambil alih sama Pelindo. Bahkan untuk beralih misalnya letter D ke sertifikat atau balik nama itu nggak bisa. Kayak Taberjo itu masih dulunya tahun 82. Itu baru pindah. Kita sih pengennya lebih holistik juga sih ya, kayak kita pengen dengar pasal klien apa biar kita bisa langsung audiensi. Terus juga kayak tadi kita tanya-tanya yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih, kayak butuh sekolah, butuh kasum, olahraga, butuh puskesmas gitu biar bisa kita audiensi juga toh kayak bersuara gitu. Terus kayak bagaimana mengembangkan biaya tambah kerja sini gitu. Maksudnya kondisi nelayan agak sulit, bagaimana kita harus punya alternatif lain gitu loh. Misalnya kalau di sini jadi wilayah wisata, oke bagaimana di sini wilayah wisatanya bisa hidup gitu, bisa hidup, UMKM ada akses buat penjualan juga. Ini kan cerita ini masalah utamanya kan ini udah produknya ada nih, terus jualnya kayak gimana nih, kalau ikut pusat oleh-oleh susah. Nah jadi juga kita harus juga menambahkan komponen biar kita punya solusi juga nanti. Jadi kita bisa kerjasama dengan dinas koperasi gitu kan, jadi dinas koperasi itu bisa hidup gitu loh. Kalau kalian lihat juga di anggaran dinas koperasi kebanyakannya jalan toh gitu. Makanya kan maksudnya daripada buat jalan tinggal gimana caranya buat bisa akses buat pemasaran juga kan. Jadi kan produk UMKM dari masyarakat apa orang tuh ya bisa dibawa keluar gitu, nggak cuma mengendap di dalam gitu. Itu sih. Oke, mungkin untuk sesi inventaris masalah kita sudahi dulu. Kita langsung masuk ke ini ya, penggunaan alat untuk audit sosial. Nah, kertas yang Bapak Ibu pegang, nah itu tuh alat untuk melakukan audit sosial. Nanti audit sosial multi stakeholder, nanti kita hadirkan dinas-dinas, kita hadirkan anggota dewan juga. Nanti gambaran prosesnya nanti dari Ibu sebagai masyarakat dan dinas itu akan saling menilai nih. Menilai seperti apa sih ya? Jadi mungkin saya akan jalan dulu untuk aspek yang akan dinilai. Pertama tuh mulai dari perencanaannya. Jadi emang pada umumnya untuk kebijakan publik itu akan selalu dimulai dengan perencanaan penganggaran gitu. Air bersih gitu, misalnya tambah kerja ini butuh banget. Nah di regulasi ini ada apa enggak sih gitu loh. Itu nanti bisa dikonfirmasi secara langsung ke dinas-dinasnya gitu loh. Nah, terus bisa contoh di perencanaan ini kan, kapasitas pelaksanaan, bisa di perencanaan jangka panjang gitu, atau jangka menengah, atau jangka pendek gitu ya, per 20 tahun, per 5 tahun, per 1 tahun gitu. Nah itu regulasi, misalnya regulasi terkait dengan air bersih, sanitasi, sampah gitu. Nah itu ada apa enggak gitu, apakah itu jadi program prioritas atau enggak gitu loh. Terus alokasi anggaran seperti apa sih, misalnya
anggaran untuk sanitasi, coba anggaran untuk sanitasi di Kota Semarang tahun 2020 itu cuma 50 juta. Itu 50 juta sebenarnya tuh cukup apa enggak sih gitu 50 juta tuh untuk bahasa untuk Kota Semarang aja gitu loh. Bahkan mungkin 50 juta aja untuk mobilnya tambah kerja pulau sebenarnya nggak cukup gitu anggarannya segitu. Nah nanti masyarakat menilai sendiri kasih skor gitu loh. Skornya seperti apa sih? Misalnya skornya 1 sampai 4, 1 tuh paling jelek, 4 tuh paling bagus gitu. Nah itu mau ngasih nilai berapa gitu dari 1 sampai 4, 1 tuh paling jelek, 4 tuh maksimal, itu yang paling bagus. Itu menurut ibu. Nanti dinasnya juga kan kasih penilaian sendiri gitu loh. Nah nanti misalnya saling diadu nih, misalnya ibu kasih nilainya 2 dengan argumen seperti ini, nanti dinas kasih nilai 4 bagus nih, nanti boleh tuh nanti perdebatkan. Kok bapak ngasih nilai bagus? Saya merasa cuma 2 gitu. Kenapa kalian di daerah saya nggak ngerasain nama apa gitu? Jadi memberikan penilaian berdasarkan apa yang ibu rasakan gitu, sebagai penduduk yang tinggal di sini gitu loh. Merasakan nggak gitu loh dari program pemerintah ini terkait tadi masalah air bersih, masalah sanitasi atau masalah persampahan gitu ya. Dinas ngasih nilai bagus untuk dirinya sendiri gitu, tapi dari masyarakat sih nggak puas gitu karena ya di sini masih ada masalah kok sosokan gitu loh ngasih nilai bagus. Nanti situ boleh ngasih argumen gitu loh. Tanya aja sama dinas kenapa ngasih bagus kayak gitu. Nah, gitu. Terus misal di visi misi wali kotanya nih, ada gak sih visi misi wali kotanya terkait dengan masalah warga pesisir sini gitu. Misalnya oh air bersih ada, oh sanitasi ada, persampahan ada, tapi buat masyarakat pesisir ada apa enggak nih khusus gitu loh. Karena pesisir ini punya masalah tersendiri gitu, kayak masalah sampah gitu loh. Apakah jadi perhatian nggak gitu dari visi wali kotanya gitu? Kalau ternyata nggak ada itu terserah gue mau kasih nilai berapa gitu loh. Tapi dari dinas ini mau kasih nilai berapa? Sebenarnya audit itu saling menilai, auditor itu saling menilai ya, menilai apa yang sudah dilakukan gitu ya. Ibu sendiri menilai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah menilai apa yang sudah dia lakukan gitu loh. Apakah yang sudah dia lakukan itu bagus atau enggak gitu, memuaskan atau enggak gitu, baik dari sudut pandang dinas atau pemerintahnya atau dari sudut pandang masyarakatnya gitu loh. Dinasnya puas tapi masyarakatnya enggak, itu pemerintah harus terkaca gitu loh. Oh berarti ada yang kurang nih, apa yang kurang? Nah itu jadi bahan untuk perencanaan ke depannya gitu loh. Jadi misalnya ya pesisir tuh jadi punya lebih perhatian tersendiri gitu loh. Nah, boleh bertanya? Boleh. Mungkin yang Ini cuma simulasi aja sebentar ya, simulasi. Iya. Nanti penilaian sebenarnya nanti pas mau kita pemirsa penilaian. saya seperti ini. Nanti kita ngisi ini tuh beberapa kalimat ini kita nggak paham ya. Maksudnya lewat dan tulis Oh, nah iya sebenarnya itu nanti ada sendiri karena memang tujuannya itu untuk kenali toolsnya aja gitu loh. Bagaimana cara ngisi toolsnya gitu. Nanti untuk mekanismenya nanti nanti untuk di dalam nanti pas di multi stakeholder nanti karena kita tampilkan nih data-datanya nih. Misalnya data pengelolaan Kota Semarang khusus di wilayah Tanjung Urangi, wilayah Semarang Utara, terus foto Tanjungan. Oh ternyata sini kategorinya kumuh ringan. Nah nanti masyarakat menilai sendiri benar kan nih permukiman dari situ maksudnya kumuh ringan, kumuh berat itu bagaimana. Nah itu kan saling menilai juga nih. Ini hasil dari pemerintah, ini hasil dari masyarakat. Nah gitu loh. Masih di multi stakeholder ini pas kita pertemukan dengan dinas, nanti kan kita tampilkan data-datanya gitu loh. Misalkan data air bersih, misalnya 99% masyarakat sudah terlayani air bersih. Bener gak nih? Saya tanya gitu loh, maksudnya bener gak nih? Ini dari dinas nih datanya nih, bener gak nih untuk masyarakat nih? Oh bener. Terus ada data kualitas air indeksnya tuh 60 dari angka 100 gitu loh. Bener kan menurut masyarakat nih 60 gitu, apa mungkin kayaknya lebih rendah dulu kualitas airnya seperti itu. Terus mungkin ada angka terlayaninya persampahan gitu loh. Di dinas angkanya bagus, tapi sebagai masyarakat besar angkanya ketinggian segininya. Nah justru penilaiannya di situ. Nanti boleh ngasih nilai, masa kasih dan ini 2 aja lah. Nah teknisnya kan mereka membangun ini, membangun itu. Nah kemudian kita diajak sebagai seorang rakyat, memang harusnya kita mempunyai mandat, kita mempunyai hak untuk kemudian menilai pemerintah. Berarti gitu. Nah misal contoh kecilnya gini, misalnya Tewu, kalau di tingkat kelurahan aja ya, kita bisa aja menilai di tingkat kelurahan kan, misalnya
Misal contohnya dari poin yang ada namanya UTU perencanaan penganggaran, itu di situ poinnya itu hasil musrenbang. Ya. Mungkin ada beberapa yang baru dengar, ada yang itu kelompok musrenbang. Dan musrenbang itu musyawarah perencanaan. Kita nah dari kita itu mungkin biasanya yang namanya musrenbang memang yang diundang kan cuma 1, 2, 3 orang. Iya. Tapi idealnya kan setelah ada musrenbang itu, kalau di sini itemnya adalah hasilnya itu bisa diakses masyarakat atau tidak, hasil dari musrenbang itu. Atau kemudian informasi tentang musrenbang itu masyarakat itu bisa tahu apa, bisa gitu. Bisa kalau musrenbang di kelurahan yang menyelenggarakan sih dan kelurahan idealnya kan misal ini kan nonton Pak RT kan tadi URT kalau mengusulkan itu atas inisiatif sendiri apa atas musyawarah dengan warganya? Warga. Warga kan biasanya Aspirasi kita masyarakat biasanya. aspirasi masyarakat Ya. ini. Kalau di tingkatan RT misal saya nah ini bukan Bu RT-nya yang dinilai ya. Kalau Bu RT kan Menampung menampung aspirasi ya. Ini bukan jabatan secara personal Bu RT-nya yang dinilai ya, tapi jabatan RT-nya. Gitu? Terkait musrenbang misalnya saya Bapak ini kan Pak yang paling rendah, yang paling gampang. Misalnya jenengan mau menilai terkait poin musyawarah ini, bisa setiap katakanlah musyawarah, kalau musrenbang kan biasanya kalau ya memang ada yang pertemuan bulanan dia setiap hari kan ada pertemuan RT bulanan misal seperti itu. Kalau jenengan mau menilai misal pertemuan bulanannya RT itu, tapi bukan menilai performanya Bu RT ya, tapi performa misal rapat RT-nya itu ada apa enggak setiap bulan. Dinilai 1 sampai 4, jenengan mau nilai oh biasa rapat RT-nya ada terus, berarti jenengan bisa nilai 4 misal seperti itu. Oh rapat RT-nya ada terus, tapi kayaknya rapat lagi orang pernah bahas masalah-masalah di sini. Biasanya kalau ada usulan aku nggak pernah dilibatkan. Lihat cuma paling-paling nih rapat RT paling onone 4 orang. Serius lah serius. Oh berarti itu nilainya jadi wilayah lah katakanlah itu. Tapi setelah kita telusuri ternyata anggaran untuk wilayah itu misalnya dari atasan katakanlah 1M itu jatuh ke bawah itu paling berapa persen loh kayak gitu. Soalnya gini, kita dilihatin toh anggaran kota itu kalau misalkan mereka tuh mengadakan rapor lah kayak musrenbang untuk daerah itu ada biaya inilah, ada biaya itulah untuk mereka tapi yang turun ke bawah tuh misalkan cuma berapa juta toh kayak jadi kan nilai mereka kan kurang pas. Aku anggaran tuh emang seperti itu, maksudnya kelihatannya gede nih, tapi harus dilihat dulu nih, dipecah-pecah nih. Anggaran berapa, program berapa, itu penting di situ. Nah, yang substansi ini berapa nih? Nah itu nanti ini juga ada informasi bagus nih Bu. Misal contohnya terkait pelaksanaan pembangunan, akses masyarakat terhadap proses pelaksanaan pembangunan. Dan sewu, Bapak ini pernah nggak melihat misal pembangunan beton itu yang dari sana ke sana? Iya. Nilainya berapa? Itu sebenarnya sekarang udah bisa diakses Bu. Iya. Lewat internet itu udah kelihatan. Kalau ini misal budgetnya 1 miliar, ukurannya berapa, panjangnya berapa. Sebenarnya masyarakat juga kadang kan masyarakat standarnya kan konten ini loh. Iya. Ya, ini proyeknya sampai kapan nih? 2025. Kalau ini sampai 2024 loh. 1 tahun 1 September 2024 sampai dengan 30 September 2024. Iya. Jadi poinnya itu. Jadi ini pelayanan informasi yang wajib disediakan oleh pelaksana pemerintah. Terus kemudian itu nilainya berapa? Oh, itu sudah 36 miliar gitu. Iya. Itu kan nggak ada sebab. Kalau misalnya tadi ada uang konsultasinya yang Dia tanya. tapi ketika kali tidak ini standar ini ada, apalagi nanti kalau proyek-proyek kecil harusnya itu tahu ya bertahap lah ya, bertahap ya proses pengawasan itu kan
kalau kita mempunyai pengetahuan sebenarnya bukan malah untuk melakukan pengawasan. Jadi, monggo kalau ada pertanyaannya. Ada yang menambahkan. Memang di setiap tahun itu ada 1 kali pendataan jamban sehat di setiap kelurahan. Memang dari FKK harus ada laporan jamban sehat, rumah sehat gitu. Nah untuk pendataan itu bukan berarti dibantu. Tapi kemarin itu memang ada pendataan. Kemarin kita juga sempat ke Perkim untuk mengajukan untuk jamban itu. Ternyata dari dinas Perkim bilang katanya ditolak karena Perkim bukan ranahnya. Dia mau bantu kalau itu komunal, tapi kalau untuk pribadi dia tidak bisa bantu. Alhamdulillah di sini ada Pak Budi. Pak Budi itu yang sering membantu masyarakat yang tidak punya jamban. Kebetulan ini tangan kanannya itu Mas Ulun ya. Jadi warga-warga yang tidak punya jamban itu dibantu sama Pak Budi melewati Mas Ulun itu. Pak Budi ini tidak Pak Budi itu dari dokter yang punya 24 jam. Akademisi Mas. Pribadi mungkin dana dari Dana, pribadi yayasannya atau komunitasnya disalurkan. Oh, maksudnya tapi itu dana masyarakat ya, bukan dana. Bukan dana masyarakat. Dana patungan ibaratnya kita pengusaha-pengusaha patungan yang pengelola ini mungkin Pak Budi atau gimana. Jadi yayasan. Nah, yayasan. Ya. Biasanya kalau main politik ini biasanya buat politik. Oh, Enggak, kalau yang enggak pada begitu tidak. Jadi nanti pada waktu ada dinas kita baru bisa Nanti pertanyaan terakhir Mas, mulainya kapan? yes, karena Oke, mungkin sudah coba Bapak mengisi dari alat untuk favorit sosial atau mungkin masih tapi besok pas lagi sesi semuanya speak up dong. Karena tadi kita buka dengan berdoa, pulangnya kita juga tutup dengan doa karena supaya sidang ini insya Allah membawa manfaat dan keberkahan kepada berdoa mulai. Selesai, terima kasih kami dari Pak Tiro. Kalau ada salah kata dan tindakan mohon maaf. Dan ini juga ngerepotin makanannya enak-enak. Bapak Ibu masakan sendiri ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bebas, 1, 2, 3. Oke, lagi.